Halo guys, nama gue Stef dari Stef Tech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan quick review HP Xiaomi yang relatifnya udah nggak tua-tua banget ya, masih cukup muda, tapi harganya udah lumayan turun sampai 3 jutaan lebih loh, yaitu si Xiaomi 14T Pro. Yes, sekarang kan udah 15T Pro, tapi ini 14T Pro ini, dan menurut gue di harganya mirip dengan 15T, ini sih menurut gue jauh lebih worth it. Dengan beberapa kelemahan seperti software. So, karena ini unboxing dan quick review, kita langsung cepet aja. Ini gue beli di harga berapa? Gue beli di harga segini, yes, cuma 5,8 jutaan aja. Itu malah barunya kalau misalnya gue udah bandingin sama di Xiaomi 15T yang baru, lebih murah di sini, tapi dibanding sama bekas, mirip-mirip harganya. So, kalian kalau misalnya mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Kita langsung aja naruh speknya. Spek sendiri kalian bisa lihat di sini, dia masih pakai MediaTek Dimensity Pretty Much chipset flagship MediaTek di MediaTek 9300 Plus. Dia punya layar yang 6,67 inci, belum LTPO tapi udah AMOLED, 144 Hz, baterainya 5000 mAh, dan fast charging lumayan cepat di 120 watt. Cuma mungkin kelemahannya hanya dari USB Type-C aja yang masih 2.0. Ya memang T-series masih kayak gitu ya sampai sekarang pun, sayang sekali. So, kita langsung aja buka dan unboxing HP bekasnya. Ini gue beli di toko yang ngejual itu kayaknya individual user ya, jadi bukan ngejual bulk product, jadi harusnya sih barangnya nggak buruk-buruk amat, harusnya sih bagus. Dan ini juga relatif baru HP-nya, jadi harusnya kalau misalnya kalian mau beli HP ini yang bekas tuh, kualitasnya masih pada bagus, karena bukan HP yang tua banget ya, baru sekitar 2 tahun lah ya, bisa dibilang 1,5 tahunan. So, gue dapat gratis casing, ya casing murah biasa aja, lumayan oke lah gitu. Dan boxnya sendiri masih ada plastik bawaannya, mungkin lumayan apik sebelumnya ya. Kita langsung buka aja, kita lihat kelengkapannya ada apa aja. Katanya full set, kita langsung lihat aja, yes. Di sini kita dikasih kartu terima kasih dan masih dapat ini nih, notanya. Jadi dia tuh dari kota Badung ya, ternyata Bali loh. Tapi ya, dia beli pas 12/12 di 2024. Jadi belinya nggak pas rilis, pas lagi diskon besar-besaran Xiaomi kayaknya tuh 12/12. Oke. Dan untuk kelengkapan sendiri kita lanjut aja di sini. Apakah masih komplit? Ada SIM ejector, masih ada casing bawaan juga. Nice. Dan ini untuk HP-nya. HP-nya sendiri, ini udah gue cek dikit sebenarnya. Udah gue buka dikit karena gue cabutin screen protector-nya yang udah lumayan tua. Jadi ini udah nggak ada screen protector biar lebih bagus di kamera. Dan belakangnya tuh dia kasih lensa protector. Gue cabut juga karena menurut gue lensa protector sih kurang bagus ya, jelek, malah ngebikin fotonya sedikit ke downgrade. Tapi next, di sini kita lihat ada apa aja. Dan masih cukup komplit juga, kalian dikasih kabel yang kelihatan banget udah dipakainya. Tapi it's okay, dan charger 120 watt. Again, cuma segitu aja di kotaknya, simple banget. Kita langsung repacking lagi aja dan kita langsung fokusin ke si Xiaomi 14T Pro. Salah satu hal yang kerasa banget langsung di tangan dibanding sama 15T yang harganya mirip-mirip, yaitu dari build quality. Build quality ini glass back dan metal frame, jadi kalau dipegang memang kerasa jauh lebih premium. Apakah sepremium 15T Pro? Mungkin kalian bertanya. Enggak, gue bisa bilang ini ya masih kerasa kayak murahnya tuh masih kerasa gitu, build-nya tuh kayak nggak seamless 15T Pro, tapi overall kalau di tangan ini metal build-nya memang kerasa kayak HP mahal dibanding sama 15T. Dan untuk spek kamera sendiri, ini menurut gue sedikit lebih bagus, terutama dari si bukaan aperture dan zoom yang sedikit lebih nge-zoom. Spek kamera, dia pakai setup triple kamera, main kamera di 50 megapiksel, kamera kedua di 50 megapiksel juga, 2.6 zoom dibanding sama 2 times zoom di 15T biasa. Dan untuk ultrawide di 12 megapiksel dan pretty much mirip sama 15T. Untuk video recording bisa sampai 8K, di 15T kayaknya belum bisa ya, dan udah bisa 10 bit juga, sedangkan kamera depan di 32 megapiksel dan hanya bisa nge-record sampai 4K 30 fps aja. Itu untuk spek kameranya. Lebih bagus juga menurut gue sedikit dibanding sama 15T. Ya, overall namanya HP bekas ya pasti bakal lebih bagus ya. Ini kan Pro, 14T Pro, jadi memang dibuat di atas 15T lah. Gue nggak bisa nyari ada scratch sama sekali sih ya. Belakang mulus, samping juga masih oke banget, bawah juga cuma ada sedikit wear di charging port, tapi sisanya ini mulus banget. Storage dia nggak ada SD expansion kalau nggak salah, tapi dia udah UFS 4.0 dan ini 256GB yang harusnya sih masih cukup oke ya. Zaman sekarang ada cloud storage juga. Untuk SIM, yang pastinya dual SIM. Oke, cuma segitu aja dan kita langsung ukur dulu, habis itu kita bakal setup si HP-nya. Untuk berat sendiri dia ada di 211 gram, jadi pas ya untuk HP yang pakai metal sama glass build kayak gini dengan size seperti ini, that's good. Dan kita langsung nyalain, terus kita bakal setup dulu, dan nanti kita bakal tes bagaimana sedikit kualitas kamera dan sedikit buat main game kayak Enfield seperti apa. I'll be back soon.
Oke guys, udah gua setup HP-nya, langsung aja cepet kita untuk fingerprint. Dia masih pakai optical biasa dan posisinya seperti biasa agak terlalu bawah, dan untuk scanning bisa dibilang cukup oke. Cuma tadi gua rasa kalau misal agak terlalu kering tangan kalian itu agak sedikit kurang akurat ya. Jadi harus benar-benar on point juga. Kalau misal agak minggir gini dia suka nggak mau nge-scan, tapi overall cepet dan tetap no problem. By the way, kalau misal kalian ingin wallpaper si Flowrite ini, gua udah taruh linknya juga di deskripsi. Best 4-star waifu di Enfield ya, by the way. Anyway, so software sendiri ini rilis pas pertama tuh 2024 ya kalau nggak salah di Android 14, dan ini gue udah update ke Android 16. Again, gue kurang tahu specifically berapa lama software supportnya Xiaomi. Kalau gue mau tebak sih mungkin 3-4 tahun, jadi mungkin masih ada sekitar 1-2 tahun untuk software update ya. Dan gue juga udah cek layarnya, layar sendiri dia nggak ada masalah ya, nggak ada scratch karena dia pakai tempered glass terus, dan nggak ada shadow yang gue kelihatan. Touch juga masih lumayan responsif. Cuma emang untuk masalah kayak keyboard, dia haptiknya nggak sebagus kayak HP Xiaomi zaman sekarang. Udah bagus, tapi memang dibanding sama HP 6 jutaan yang punya Xiaomi zaman sekarang, itu jauh lebih baik. Ini tuh kerasanya kayak bagus, cuma kurang powerful sama kurang kerasa bulat, kayak agak bocor dikit untuk masalah haptiknya. Tapi overall, dibanding sama haptik murahan, ini udah much better, cuma kurang powerful sama bulat aja, itu sih. Untuk responsif, HyperOS bukan favorit gue, tapi overall, di HyperOS ini yang paling baru, masih oke, no problem. Untuk HyperOS sendiri, ini HyperOS-nya jujur udah HyperOS 3.0 ya, jadi udah paling baru juga. Dan yang gue notice sih ikonnya agak baru ya, ikonnya kayak settingnya beda. Dan ya sedikit lebih optimize daripada HyperOS 2. Bukan favorit gue memang OS-nya, tapi overall di Xiaomi 14T Pro ini nggak ada masalah. Cuma tadi untuk masalah heat management pas gue lagi install banyak aplikasi ya, first time setup lah ya, itu gue rasa HP-nya mulai kerasa anget-anget arah panas. Gak sampai throttling, tapi itu sampai refresh rate-nya agak turun dikit jadi 60 Hz, tapi cuma bentar, habis itu dia ramp up lagi. Dan kalau bisa kalian ingin tetap di 144 Hz, kalian bisa force juga tinggal di display, terus refresh rate-nya kalian bisa paksa di 144 Hz ya, bisa kita lihat di sini. Kalian bisa choose specific application juga. Overall, untuk day-to-day application, walaupun umurnya udah hampir 2 tahun, ini MediaTek Dimensity 5300 masih sangat kenceng dan masih kerasa kayak pakai HP flagship. Mungkin sedikit app opening gak secepat HP zaman sekarang, tapi masih kenceng banget ini HP. Jadi gue sih sendiri personal nggak ada masalah sama sekali. Dan ya seperti biasa, HyperOS 3.0 nge-introduce Dynamic Island ala-ala iPhone. Hampir semua brand Cina kayak gitu ya, OnePlus, Oppo, kayak gitu semua. Jadi ya, it's okay lah. Gue sih nggak apa-apa sama kopi-kopi gini. Dia kopi yang bagus, Apple kopi Android yang bagus, Android kopi Apple yang bagus. I don't care, bagus buat consumer. Nggak peduli. Anyway, kalau bisa kita mau ke YouTube, kita mau coba dengerin misal speaker ya. Speaker gue bisa bilang, seperti inilah, bisa denger sendiri. Kita nonton AutoNet Max saja. Kali kelima, kita ketemu sama Honda Prelude. Pertama, di JMS beberapa tahun lalu. Ya mungkin bukan example yang paling bagus ya. Mikrofonnya nggak tahu kenapa AutoNet Max suka burik terus. Kita coba yang lain aja deh. Kita coba ini. Nah, there you go. Tax-free haven of wealth, opportunity, and Detail bagus gue rasa, dan tadi juga udah gue denger lagu, separasi oke, soundstage bagus. Yang lacking hanya sedikit bass aja, bassnya kurang gitu, kurang on your face. Jadi kadang suara yang harusnya agak berat jadi agak sedikit cempreng, tapi tetap nggak sampai nusuk. Overall masih enak. Bahas nanti lebih detail di full review-nya. Ya kalau misalnya mau dibandingin sama BBK Group, ini masih bagus lah menurut gue speakernya, dan dia juga udah support Dolby Atmos ya. Gue nggak tahu kenapa BBK Group nggak mau support Dolby Atmos, I don't know. Kalau misalkan itu mungkin bisa komen di bawah, tapi seperti itu untuk speakernya sendiri. Dan untuk foto, kita langsung aja tes ya guys. Jadi foto seperti biasa kita bakal tes beberapa gambar aja. Ini ada 3 kamera, dan gue baru pertama kali ngeluarin atau nge-launch kamera app, dia ada introduction kayak gini. Lumayan keren ya. Dan kita bisa pakai Leica Photos, yang pastinya untuk Leica Option, gue sih lebih suka Leica Vibrant daripada Leica Authentic. Authentic menurut gue agak terlalu high contrast. Anyway, kita coba foto yang simple aja ini. Ada yang tahu ini apa? Yes, Manga Wuthering Wave. Kita coba foto. Pakai main kamera. Seperti itu. Ultra wide. Seperti ini. Dan untuk 2.6 time-nya seperti ini. Dan surprisingly yang bikin gue bagus, yang bikin gue suka ya, ini telefotonya bisa lumayan deket loh ini. See that? Jadi ya, banyak telefoto yang HP-HP mid-range yang harus jauh banget baru jangan fokus. Ini dia ada autofocus ya, si telefotonya udah bagus banget. Jadi kalau misalnya kita mau foto nih pakai 2.6 time seperti itu. Dan kalau misalnya kita
mau selfie 32 megapiksel, soalnya gue habis keramas di rambutnya jelek, tapi seperti ini. Capture time juga cepet, tapi gue rasa selfie agak sedikit delay capture time, tapi overall masih cepet. Dan untuk video recording, kita bisa nge-record sampai 8K, tapi sih, let's just do 4K 60. Dan ini swipe mode buat detailnya yang lain. Oke, kita coba tes, dan 1, 2, 3. Ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps. Kelemahan besar yang langsung gue kerasa, ini kita nggak bisa gonta-ganti lensa di 4K 60 sayangnya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-zoom ke sini, dia gak bisa nge-zoom banget, gak bisa deket banget, tapi segini udah bagus menurut gue. Dan kalian bisa lihat gimana mikrofonnya. Terus kalau misalnya kita mulai di sini, noise-nya juga cukup minim karena dia bukaannya kan f1.6 cukup besar, jadi gak terlalu banyak noise. Maksimum zoom pakai main lens ini bisa sampai, wah, lumayan 15 kali ya. Oke. Dan kita balik aja ke one time seperti itu. Oke, langsung aja kita ke HP utama lagi. Dan seperti itu untuk video quality-nya, first impresi aja. Dan kita langsung aja moving on ke Arknights Enfield. By the way, tadi kita ngelakuin kayak video gitu, HP-nya udah agak-agak anget. Karena memang MediaTek Dimensity 1300 Plus lumayan panas. Dan kalau nggak salah, vapor chamber di sini nggak sebagus kayak di HP gamingnya Xiaomi ya. Tapi harusnya sih buat main game kayak Arknights Enfield, harusnya sih oke ya, karena ini bukan game paling berat, tapi nggak seenteng Zero Zone Zero juga. Perfect blend lah menurut gue. Dan jujur gue lagi adiksi sama game ini. Ini pas gue nge-record ya pastinya masih di 1.0 dan masih awal banget, ini 2 hari atau sehari ya, sehari setelah gamenya rilis. Nih kalau nggak percaya, gue nge-recordnya tuh Januari 23, ya sehari setelah game ini rilis. Dan ya gue masih ngetinker-tinker sama si factory system ya. Overall, I love the factory system di sini, kayak satisfactory. Fun banget, bener-bener ngabisin waktu banget. Gue tadi pagi coba bengong kayak 3 jam mikirin layout sama apa yang mau gue plan construction-nya. It's just so fun sih. Again, kalau misalnya suka banget, bakal suka banget. Kalau misalnya benci, bakal benci banget, tergantung ya. Again, let's just see. Loading screen, lumayan cepet ya. Ini gue udah setting juga. Jadi untuk si settingan sendiri, ini gue setting semua rata kanan. Ya, semua rata kanan. Kecuali shadow, gue shadow bakal di high aja. Tapi sisanya pretty much rata kanan. Dan yang gue suka sama game ini, even di HP grafiknya hampir setara sama PC. Look at this. Beautiful banget. FPS sih kalau di rata kanan gini, gue rasa gak fully 60 FPS. Gue rasa ada sedikit dip ya, kerasa tuh. Apalagi kalau lagi panning, mungkin FPS sekitar ya 50-an. Kalau misalnya kita mau coba combat tuh di depan, kita coba pukul. Tapi dia nggak kayak ZZZ ya, gameplaynya masih smooth gitu, first time game, nggak ada kayak nge-lag gitu. Dan yang di HP itu lumayan unik, tadi pas gue combat, kalau misalnya kalian mukul-mukul musuh gitu, ada haptiknya, walaupun nggak signifikan haptiknya, tapi kerasa ada kayak nge-nge haptik kayak gitu di kanan. So, that is quite unique ya, kita kalau mau coba lawan musuh ini lagi. Tuh, kalau lagi nge-efek gitu, setiap kita lagi nge-ulti atau misal kalian lagi nge-skill, itu ada haptiknya. Ya lumayan kerasa juga di daerah pantat sini. Ya bikin imersif, tapi bisa dimatiin biar nggak ngabisin baterai. Anyway, cuma segitu aja ya untuk gameplay ini. Kita nggak usah lama-lama juga, karena nanti kita bakal bahas lagi lebih detail. Mungkin nanti di gameplaynya gue bakal di settingan yang lebih rendah aja, mungkin sekitar high setting, medium setting. Karena di very high bisa, cuma FPS-nya nggak 60 FPS. Tapi ya, temperatur sendiri, kita main bentar dia di 38, jadi cukup cepat naiknya, tapi seperti itu untuk first impression main game. Overall sih, masih oke lah. Jadi, kita close aja si Arknights Enfield-nya, dan first impression bagaimana, gue nggak mau lama banget juga videonya. Overall, it's pretty good, gue suka sama HP-nya. Di harga segini sih, lumayan all-rounder, build-nya bagus, kameranya amazing, di harga 6 jutaan menurut gue, dan ya, harganya juga udah murah, cuma sekitar 5 jutaan, malah bukan 6 jutaan ya. So, kita bakal bahas untuk full review minggu depan, stay tune aja, thank you for watching, dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, see you next week, goodbye.